Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Kwina Azizah dengan NIM 25106311200005 dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam kelas 2A Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada video ini saya akan memaparkan jawaban ujian akhir semester mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Adapun pembahasan yang akan saya sampaikan merupakan hasil analisis terhadap perkembangan dan dinamika peradaban Islam dari masa Rasulullah SAW hingga perkembangan Islam di berbagai belahan dunia. Piagam Madinah merupakan contoh nyata strategi inklusivitas sosial yang diterapkan Rasulullah SAW dalam membangun masyarakat multikultural. Piagam tersebut tidak hanya mengatur hubungan antar umat Islam, tetapi juga memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap kelompok Yahudi, serta komunitas lain di Madinah. Sementara itu, pada masa Umar bin Khattab, sistem administrasi diwan diadopsi dari tradisi Persia sebagai bentuk adaptasi budaya yang selektif tanpa menghilangkan nilai Islam. Kedua, kebijakan ini menunjukkan bahwa keberhasilan peradaban Islam awal tidak dibangun melalui eksklusivisme, melainkan melalui kemampuan menerima perbedaan dan mengadopsi sistem yang bermanfaat. Strategi tersebut menciptakan stabilitas politik, sehingga ekspansi Islam dapat berlangsung secara efektif. Dalam konteks modern, prinsip inklusivitas dan keterbukaan terhadap keberagaman tetap relevan untuk menghadapi tantangan pluralisme sosial, terutama dalam masyarakat yang terdiri atas berbagai agama, etnis, dan budaya. Dinasti Umayyah berhasil memperluas wilayah Islam secara besar-besaran melalui sentralisasi kekuasaan yang kuat. Namun, orientasi politik yang lebih mengutamakan bangsa Arab menyebabkan munculnya ketidakpuasan di kalangan Mawali atau Muslim non-Arab. Ketimpangan sosial tersebut memicu konflik internal yang akhirnya melemahkan legitimasi pemerintahan. Sebaliknya, Dinasti Abbasiyah mengembangkan peradaban berbasis ilmu pengetahuan dan lebih terbuka terhadap berbagai etnis. Meskipun demikian, luasnya wilayah kekuasaan menyebabkan pemerintah pusat sulit mengontrol daerah-daerah yang semakin mandiri. Selain itu, ketergantungan pada militer asing dan munculnya dinasti-dinasti lokal mengurangi kewibawaan khalifah. Dengan demikian, kelemahan utama Umayyah terletak pada eksklusivisme etnis, sedangkan Abbasiyah mengalami masalah desentralisasi dan fragmentasi politik yang akhirnya menyebabkan keruntuhan keduanya. Peradaban Islam di Andalusia berkembang melalui pendekatan kultural dan saintifik yang menekankan pengembangan ilmu pengetahuan, filsafat, kedokteran, matematika, dan teknologi. Melalui proses penerjemahan dan pertukaran intelektual, berbagai karya ilmiah Muslim menjadi jembatan bagi lahirnya Renaissance Eropa. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh umat Islam, tetapi juga oleh masyarakat global hingga saat ini. Sebaliknya, dinasti Safawiyah lebih menekankan pembentukan identitas teologis Syiah sebagai alat legitimasi politik. Pendekatan tersebut memang berhasil memperkuat identitas nasional Persia, namun pengaruhnya cenderung terbatas pada wilayah dan komunitas tertentu. Oleh karena itu, model Andalusia memiliki dampak jangka panjang yang lebih luas karena menghasilkan warisan ilmu pengetahuan universal yang dapat dimanfaatkan seluruh umat manusia tanpa dibatasi oleh identitas ideologis tertentu. Awalnya, bangsa Mongol dikenal sebagai penghancur pusat peradaban Islam, terutama melalui penaklukan Baghdad tahun 1258. Namun, setelah berinteraksi dengan masyarakat Muslim, banyak penguasa Mongol yang memeluk Islam dan mendirikan kerajaan seperti Ilkhanate serta Mughal yang berperan dalam pengembangan seni, ilmu pengetahuan, dan arsitektur Islam. Fenomena ini menunjukkan keberhasilan asimilasi budaya balik, yaitu ketika kelompok penakluk justru dipengaruhi oleh budaya masyarakat yang ditaklukkan. Di sisi lain, Turki Utsmani membangun kekuasaannya melalui sistem militer dan birokrasi yang kuat, sehingga mampu mempertahankan hegemoni politik selama berabad-abad.
Jika dibandingkan, asimilasi Mongol lebih efektif dalam memperkaya kebudayaan Islam, sedangkan strategi Utsmani lebih efektif dalam menjaga stabilitas politik dan kekuatan negara. Keduanya berkontribusi penting terhadap keberlangsungan peradaban Islam dengan cara yang berbeda. Islamisasi di Indonesia berlangsung melalui perdagangan, perkawinan, dakwah para ulama, serta akulturasi budaya lokal. Proses yang damai ini menghasilkan karakter Islam yang moderat, toleran, dan mampu berdialog dengan tradisi setempat. Konsep Islam Nusantara maupun Islam kosmopolitan mencerminkan kemampuan umat Islam Indonesia dalam memadukan nilai-nilai Islam dengan budaya lokal tanpa kehilangan prinsip dasar agama. Karakter tersebut menjadi modal penting dalam menghadapi arus radikalisme global yang cenderung mengedepankan penafsiran sempit dan eksklusif. Dengan pengalaman sejarah yang panjang dalam mengelola keberagaman, Islam Indonesia memiliki potensi besar dalam model keberislaman yang damai, inklusif, dan relevan bagi masyarakat modern. Narasi Eurosentrisme sering menggambarkan kemajuan Barat, seolah-olah lahir secara mandiri tanpa kontribusi peradaban lain. Padahal sejarah menunjukkan bahwa dunia Islam memiliki peran besar dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan global. Lembaga pendidikan seperti Universitas Al-Qarawiyyin di Maroko dan Universitas Sankore di Timbuktu menjadi pusat pembelajaran yang menghasilkan banyak ilmuwan dan intelektual. Selain itu, warisan arsitektur dan administrasi Islam di Balkan melalui Turki Utsmani turut mempengaruhi perkembangan Eropa. Banyak karya ilmiah Yunani yang diselamatkan, dikembangkan, dan diterjemahkan oleh ilmuwan Muslim sebelum akhirnya dipelajari kembali oleh bangsa Eropa. Oleh karena itu, pandangan yang menafikan kontribusi Islam perlu dikritisi karena tidak mencerminkan fakta sejarah yang lebih kompleks dan saling terhubung. Anggapan bahwa kehadiran Muslim di Amerika dan Australia baru terjadi pada abad ke-20 banyak dipengaruhi oleh historiografi yang berpusat pada pengalaman kolonial Eropa. Dalam banyak penulisan sejarah, kontribusi kelompok minoritas seringkali diabaikan karena dianggap tidak memiliki peran dominan dalam pembentukan negara modern. Akibatnya, bukti-bukti kontak awal Pelaut Makassar dengan masyarakat aborigin maupun teori kedatangan Muslim sebelum Columbus kurang mendapatkan perhatian. Untuk membangun historiografi yang lebih adil, diperlukan penelitian multidisipliner yang menggabungkan kajian arsip, arkeologi, antropologi, dan sejarah lisan. Selain itu, kurikulum pendidikan perlu memasukkan perspektif yang lebih inklusif agar kontribusi berbagai kelompok, termasuk komunitas Muslim, dapat diakui secara proporsional dalam sejarah dunia. Berdasarkan perjalanan sejarah Islam dari masa Rasulullah SAW hingga perkembangannya di berbagai belahan dunia, faktor internal paling krusial yang menentukan hidup atau matinya suatu peradaban adalah kualitas solidaritas sosial yang didukung oleh kemampuan beradaptasi terhadap perubahan. Sebagaimana dijelaskan Ibnu Khaldun melalui konsep asobiyah, peradaban akan berkembang ketika masyarakat memiliki persatuan, tujuan bersama, dan etos kerja yang kuat. Sebaliknya, peradaban akan melemah ketika terjebak dalam konflik internal, fanatisme kelompok, serta kehilangan semangat inovasi. Dalam era disrupsi digital, asobiah tidak lagi hanya berbentuk ikatan fisik, tetapi juga kemampuan membangun kolaborasi, literasi digital, dan penguasaan ilmu pengetahuan. Dengan demikian, keberhasilan peradaban Islam masa depan sangat bergantung pada kemampuannya menjaga persatuan sekaligus beradaptasi secara kreatif terhadap perkembangan teknologi dan perubahan global.